Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Alhamdulillah, segala puji hanya bagi Allah telah memberikan kita nikmat hidayah anugerahnya, yang telah memberikan kita kekuatan iman, Islam, kesehatan, sehingga kita masih bisa bertemu kembali untuk mentadaburi ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, untuk memahami ayat-ayat suci kita, ayat-ayat Al-Qur'an, dan sebisa mungkin kita mempraktekkannya, mengamalkannya dalam kehidupan kita sehari-hari, dan lebih lagi kalau bisa kita mendakwahkannya kepada orang lain. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima segala amal ibadah kita, menjadikannya catatan pahala yang bisa menyelamatkan kita kelak di hari kiamat. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam kita sampaikan kepada Nabi kita yang mulia, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang telah memperjuangkan segala kehidupannya dengan jiwa dan hartanya, dengan darah dan air matanya, dengan segala usaha, waktu dan pikirannya, bahkan sampai mempertaruhkan nyawanya untuk mendakwahkan agama Islam ini sehingga sampai kepada kita. Maka hendaknya kita senantiasa mensyukurinya dengan cara menjadikan Nabi kita Muhammad SAW sebagai tauladan, sebagai contoh dalam mempraktekkan agama ini dengan sebenar-benarnya, menjaga sunnah-sunnahnya, meniru akhlaknya, mencontoh ibadah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita tercatat sebagai umatnya yang dicintai, yang dibanggakan, yang dirindukan, bahkan diberi syafaat kelak di hari kiamat. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, insyaallah malam ini kita akan membahas tentang surat Asy-Syams. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Asy-syamsi wa duhaha wal qamari idza talaha wan nahari idza jallaha wal laili idza yaghshaha was samaa'i wa ma banaha wal ardi wa ma tahaha wa nafsi wa ma sawwaha fa alhamaha fujuraha wa taqwaha qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha kadzabat samud bitaghwaha idzim ba'atha ashqaha faqala lahum rasulullahi naqatallahi wa suqyaha fakadzabuhu fa'aqaruha fadamdama alaihim rabbuhum bidzambihim fasawwaha wala yakhafu uqbaha. Surat ini surat Asy-Syams, dinamakan surat Asy-Syamsu, surat Asy-Syams karena diawali dengan wasyamsi wa duhaha. Surat ini disebagati oleh ulama surat Makkiyah, terdiri dari 15 ayat. Wasyamsi wa duhaha, demi matahari. Allah isinya, berarti ayat pertama sampai ayat ke-7 isinya sumpah. Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan makhluknya yang dimuliakan, yang sangat besar, yang sangat agung, merupakan tanda-tanda kebesaran dan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Wasyamsi wa duhaha, dan demi matahari
dan demi cahayanya di pagi hari. Kalau diterjemahan seperti itu. Demi matahari dan demi waktu duha di pagi harinya. Atau demi cahayanya yang menyinari di pagi hari. Demi matahari dan demi cahayanya yang menyinari di pagi hari. Demi matahari dan demi waktu duhanya, ketika matahari sedang bersinar dengan teriknya, terangnya, panasnya. Wal qamari idza talaha, dan demi bulan ketika dia mengiringinya, mengikutinya. Ha di sini wa duhaha, demi sinarnya, demi cahayanya yang menyinari di waktu pagi, yaitu hanya kepada matahari. Wal qamari idza talaha, demi bulan ketika mengiringi matahari, hanya kepada matahari. Wan nahari idza jallaha, demi siang dan demi siang ketika menampakkan matahari. Walaili idza yaghshaha, demi malam ketika menutupi matahari, ketika menutupinya. Was-samaa'i wa ma banaha, dan demi langit dan yang membangunnya, menciptakannya, meninggikannya. Atau demi langit dan demi kesempurnaan penciptaannya. Nanti kita bahas secara detail. Wal ardi wa ma tahaha, demi bumi dan yang menghamparkannya. Demi bumi dan penghamparanannya. Wa nafsi wa ma sawwaha, demi jiwa yang telah menciptakan, menyempurnakan penciptaannya. 1 ayat pertama sampai ke-7 isinya sumpah. Baru ayat ke-8 fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha, maka dia Allah Subhanahu wa taala mengilhamkan kepadanya, kepada jiwa, fujuraha, keburukannya. Nah, nanti kita bahas detailnya. Wa taqwaha, dan kebaikan ketakwaannya. Qad aflaha man zakkaha, sungguh telah beruntung orang yang membersihkannya, mensucikan jiwanya. Wa qad khaba man dassaha, sungguh rugi orang yang mengotori jiwanya. Sungguh binasa orang yang mengotori jiwanya. Wa qad khaba man dassaha. Kemudian ayat yang selanjutnya, kadzabat Samud bitaghwaha, telah mendustakan kaum Samud, kaumnya Nabi Shalih, bitaghwaha, karena kemaksiatannya yang melampaui batas, karena kejahatannya yang melampaui batas, dengan kejahatannya yang melampaui batas. Idzim ba'atha ashqaha, ketika dia mengutus orang yang paling celaka dari kaum Samud. Nah, wa qala lahum rasulullahi naqatallahi wa suqiyaha, maka berkatalah Rasulullah, utusan Allah, yaitu Nabi Shalih alaihissalam, naqatallahi, unta Allah Subhanahu wa taala. Mukjizatnya Nabi Shalih adalah mendatangkan unta yang lahirnya bukan dari unta, tapi keluar dari batu besar. Unta itu keluar sebagai mukjizatnya Nabi Shalih kepada kaumnya. Naqatallahi wa suqiyaha, biarkan unta Allah Subhanahu wa taala, karena itu ciptaan Allah, karena itu makhluk Allah.
karena itu mukjizat dari Allah Subhanahu wa taala, wa suqyaha, dan biarkan dia minum sesuai dengan jatahnya. Fakadzabuhu fa'aqaruha, maka kaumnya mendustakannya dan menyembelihnya. Fadamdama alaihim rabbuhum bidzambihim fasawwaha, maka Tuhan mereka Allah Subhanahu wa taala menghancurkan mereka, mengazab mereka karena dosa-dosa mereka. Fasawwaha, dan Allah menghancurkan sampai rata dengan tanah. Azabnya kaum soleh adalah suara yang menggelegar, guntur, sehingga mereka bergelimpangan di tempat tinggal masing-masing, nggak sempat lari, nggak sempat pergi. Wala yakhafu uqbaha, dan dia tidak takut terhadap akibat dari perbuatannya. Nah, ini surat Asy-Syams. Surat Asy-Syams terdiri dari 15 ayat. Kemudian isinya sumpah. Dari ayat pertama sampai ke-7 tadi sumpah. Asy-syamsi wa duhaha. Wawu, huruf wawu dalam bahasa Arab termasuk salah satu dari adawatu al-qasam. Huruf-huruf untuk bersumpah. Wallahi, demi Allah. Wasyamsi, demi matahari. Yang kedua adalah huruf ta. Tallahi, demi Allah. Yang ketiga huruf ba, billahi, demi Allah. Di sini waw, wasyamsi wa duhaha. Berarti di ayat pertama itu sumpahnya dua. Wasyamsi, demi matahari, wa duhaha, dan demi waktu duhanya, demi cahayanya yang menyinari di waktu pagi. Berarti ada dua. Ayat pertama dua kali sumpah. Ayat kedua sekali. Wal qamari idza talaha, demi bulan ketika dia mengiringi matahari. Ayat yang keempat, ayat ketiga satu kali sumpah. Wan nahari idza jallaha, dan demi siang ketika menampakkan matahari. Ayat yang keempat satu kali. Wal laili idza yaghsyaha, demi malam ketika menutupinya, menutupi matahari. Ayat kelima, wasyamsi wa ma banaha. Ini ada dua. Ada dua. Demi wassamai wa ma banaha, demi langit dan demi penciptaannya yang meninggikannya, yang sempurna. Ma, ini kemarin kita mengulang di surat Al-Lail. Wal laili idza saja wan nahari idza tajalla wa ma khalaqadz dzakara wal unsa. Ma di situ sama dengan di sini. Was-samai wa ma banaha, dan demi langit, dan ma di situ ada dua penafsiran. Ma sebagai masdariyah, artinya demi langit dan demi penciptaannya yang sangat sempurna. Yang kedua ma al-mausulah, dan demi langit dan demi yang menciptakan langit, demi Allah. Ini ayat kelima. Ayat keenam dua juga. Wal ardi wa ma tohaha, sama, ma-nya ini juga bisa diartikan dua itu, demi bumi dan demi penghamparannya, atau dan demi bumi dan yang menghamparkannya, demi Allah. Yang ketujuh, wa nafsi, demi jiwa, wa ma sawwaha, sama, ma di situ tiga-tiganya bisa diartikan dua versi. Yang pertama di ma masdariyah, yang kedua ma al-mausulah. Wa nafsi, demi jiwa dan yang menyempurnakan penciptaannya, demi kesempurnaan penciptaannya, atau demi jiwa
dan yang menciptakannya dengan sempurna. Demi Allah. Berarti 7 ayat ini sumpahnya 11 kali. Dalam surat Asy-Syams yang jumlah ayatnya 15 ayat, sumpahnya 11 kali. Kita lihat satu persatu. Wasyamsi wa duhaha, 2 sumpah. Demi matahari, demi waktu duhanya. Demi matahari, demi cahayanya yang menyinari di waktu pagi. Matahari makhluk Allah Subhanahu wa ta'ala yang agung, yang sangat besar, yang merupakan tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala, sumber kehidupan. Bumi ini kalau kita ikut ilmu IPA zaman dahulu SD, kan urutannya planet ketiga Merkurius, Venus, berarti kemudian bumi. Posisinya sangat tepat dengan jauhnya jaraknya dengan matahari. Kalau saja bumi ini terlalu dekat dengan matahari, mungkin panasnya tidak akan tertahankan. Kalau saja bumi ini terlalu jauh dari matahari, mungkin seluruh isinya akan membeku, panasnya tidak ada. Apalagi kita di wilayah yang tropis, sangat menikmati, sangat mendapatkan nikmat yang sangat besar dari Allah Subhanahu wa ta'ala, dari sinar matahari. Baik itu kesehatan, baik itu untuk kehidupan, untuk ekonomi, baik itu untuk keberlangsungan hidup manusia. Matahari, demi matahari dan demi waktu duhanya. Waktu duha kemarin kita sudah bahas di surat Ad-Duha, wad-duha wal laili idza saja. Demi matahari yang sudah banyak manfaatnya ini, yang menjadikan ini tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala, dan demi waktu duha. Kemarin kita ambil hikmahnya bahwa waktu duha ini adalah waktu di mana manusia sedang giat-giatnya untuk mencari nafkah, untuk bekerja. Yang di ladang, di sawah sedang sibuk-sibuknya di ladang, sedang giat-giatnya, sedang semangat-semangatnya bekerja. Yang di pabrik demikian juga. Yang di kantor sedang sibuk-sibuknya dengan urusan kantornya. Yang berdagang sedang sibuk-sibuknya melayani pembeli untuk berdagangnya. Maka disitulah sholat sunnah yang paling tinggi derajatnya, atau yang paling baik, paling utama di sepanjang siang adalah sholat duha. Ketika kamu sedang sibuk-sibuknya bekerja, ketika kamu sedang semangat-semangatnya mengejar dunia, ingatlah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tunaikan sholat minimal 2 rakaat, sholat sunnah, sholat duha, untuk mencari keberkahan dalam hidupmu, untuk tidak melalaikan dirimu dari mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan sampai pekerjaanmu, jangan sampai sawah ladangmu, jangan sampai perdaganganmu, jangan sampai aktivitasmu melalaikan dari mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, wal qamari idza talaha, dan demi bulan ketika mengiringinya. Nah, ini juga sudah kita bahas kalau kita sering mentadaburi ayat-ayat Al-Qur'an. Kita dapatkan dalam surat
Yasin disebutkan dalam ayat yang ke-40 bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menyebutkan semuanya ini beredar pada garis edarnya. Bumi, matahari, bulan. Dalam surat Yasin disebutkan wasyamsu dari ayat 38, wasyamsu tajri li mustaqarril laha dzalika taqdirul azizil alim. Dan matahari beredar dalam tempatnya, garis edarnya. Dzalika taqdirul azizil alim. Itulah ketetapan Allah yang maha perkasa, yang maha mengetahui. Wal qamari qaddarnahu manazila hatta ada kal urjunil qadim. Dan bulan kami tentukan kadarnya, peredarannya, manazil, tempat-tempatnya, posisinya, hatta ada yaudu, kembali. Kalau bulan ada penampakannya bagi manusia, ada kal urjunil qadim, kembali lagi nanti kepada seperti urjun. Urjun ini apa kalau dalam bahasa kita? Manggar, mayang, manggar. Apa? Berarti seperti bulan sabit. Kalau pohon kelapa itu kan ada manggarnya. Nah, itu seperti bulan. Kembali lagi kepada bulan sabit yang kecil, yang runcing itu. Beredar dari hilal, kemudian semakin besar sampai purnama, nanti balik lagi seperti hilal lagi. Nah, semuanya lasyamsu yambagi laha an tudrikal qamara walal lailu sabiqun nahar. Tidaklah matahari itu bisa tidak pantas atau tidak bisa melampaui, mendahului bulan, dan juga malam tidak bisa mendahului siang. Kullun fi falaki yasbahun. Semuanya beredar pada garis edarnya. Ini wasyamsi waduhaha wal qamari idza talaha. Semua beredar pada garis edarnya. Kemarin kita membahas di surat Al-Lail, wal laili idza yaksha wan nahari idza tajalla. Di antara hikmahnya siang karena nampak matahari, hari untuk beraktivitas, malam waktu untuk istirahat. Maka di ayat ketiga dan keempat, wan nahari idza jallaha, demi siang ketika dia menampakkan matahari. Demi siang yang ketika dia menampakkan matahari. Waktu untuk beraktivitas, untuk mencari maisha, penghidupan, untuk mencari kehidupan dunia. Wal laili idza yakshaha, dan demi malam ketika menutupi matahari menjadi gelap gulita. Bahkan ada yang menafsirkan menutupi seluruh yang tadinya nampak di siang hari, tertutupi oleh kegelapan malam. Ini sampai ayat keempat. Nanti kita lihat bagaimana ada ayat di surat Ali Imran tentang pergantian siang dan malam, penciptaan langit dan bumi ini. Selanjutnya adalah was-samai wa ma banaha, dan demi langit dan demi penciptaannya yang sempurna. Demi langit dan demi penciptaannya yang sempurna. Ma tadi kita ulang-ulang terus. Ma di situ bisa ma masdariyah yang artinya tadi was-samai, demi langit dan demi penciptaannya yang sempurna. Kalau ma-nya al-mausulah artinya yang, demi langit dan demi yang menciptakannya, yaitu demi Allah. Was-samai wa ma banaha. Langit ini juga merupakan
tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala yang sangat agung, sangat besar. Di dalam surat Al-Mulk disebutkan alladzi khalaqa sab'a samawati tibaqa. Dialah Allah Subhanahu wa taala yang telah menciptakan 7 lapis langit. Ma tara fi khalqir rahmani min tafawud. Kamu tidak akan melihat cacat, celah, aib, kekurangan sedikit pun dari ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Silahkan dipelajari, silahkan dilihat, silahkan diteliti, silahkan diamati. Langit yang kita tinggal di bawahnya ini tidak ada celah, tidak ada retak, tidak ada cacat sedikit pun. Maka diperintahkan farji'il basara. Kalau kamu belum puas, ulangi lagi penglihatanmu, teliti lagi, amati lagi. Farji'il basara. Lihat kembali, hal tara min futur, apakah ada cacatnya, ada celahnya, ada retaknya. Nanti kita lihat di ayat yang lain tentang langit ini. Kita selesaikan dulu di surat Al-Mulk. Kemudian itu ayat ketiga dari surat Al-Mulk. Ayat keempatnya tsummarji'il basara karrataini. Kemudian kembali lagi kalian amati, kalian lihat. Lihat kembali penglihatan kalian untuk mengamati langit ini. Farji'il basara. Tsummarji'il basara karrataini yanqalib ilaikal basaru khasi'am wa huwa hasir. Sampai lelah, capek kamu melihat, mengamati, kamu tidak akan mendapati celah, cacat, kekurangan dari ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Walaqad zayyana as-samaa'a ad-dunya bimasabiha wa ja'alnaha rujuman lisyayatin. Dan sungguh telah kami hiasi langit dunia ini bimasabiha, dengan bintang-bintang. Masabih diumpamakan sebagai lampu, misbah, bintang-bintang. Ja'alnaha, salah satu fungsinya bintang-bintang itu ja'alnaha rujuman lisyayatin, sebagai alat untuk melempar kepada setan-setan yang mau naik ke langit untuk mencari berita-berita dari langit. Wa a'tadna lahum adzabas sa'ir, dan kami siapkan bagi mereka azab yang sangat pedih. Setelah dilempar, diadab oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini dalam surat Al-Mulk. Kalau di dalam surat Luqman disebutkan Allah Subhanahu wa taala, dialah Allah Subhanahu wa taala khalaqas samawati bighairi amadin tarawnaha. Dialah Allah Subhanahu wa taala yang telah menciptakan langit ini tanpa tiang. Langit ini tanpa tiang, meninggikannya tanpa tiang. Tarawna, kalian melihatnya, kamu melihatnya, nggak ada tiangnya, nggak ada tiang yang menyangganya. Khalaqas samawati bighairi amadin tarawnaha. Itu tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah Subhanahu wa taala menunjukkan kekuasaannya, menunjukkan kebesarannya dalam ciptaan-ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Was-samai wa ma banaha, demi langit dan demi yang menciptakannya, atau demi kesempurnaan penciptaannya yang tinggi, yang agung, yang melindungi bumi. Jadi kalau orang astronomi, ahli fisika, ahli ilmu pengetahuan, langit ini mempunyai beberapa lapisan. Ada lapisan ozon, ada oksigennya yang menjadi sumber kehidupan bagi manusia. Kalau lapisan ini hilang atau tidak ada, maka semua benda langit yang jatuh ke bumi tidak akan ada yang menghalanginya. Maka semua benda yang jatuh dari langit ke bumi itu akan terbakar sebelum sampai ke bumi. Kalau tidak, bumi ini sudah lama hancur karena benda-benda langit yang berjatuhan ke bumi, tidak ada yang melindunginya.
demi langit. Kalau di dalam surat At-Tariq, was-samaa'i dzati rajj, dan demi langit yang yang mengembalikan. Karena langit ini konstan mengembalikan semua yang naik ke atasnya, dari uap air yang menguap ke atas ke langit kemudian turun lagi sebagai hujan, dan volume air yang ada di muka bumi tidak pernah berkurang, tidak pernah bertambah. Yang mengembalikannya dengan konstan, stabil, tidak ada cacat dari ciptaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Wal ardi wa ma tahaha, demi bumi dan yang menghamparkannya, demi Allah, demi bumi dan penghamparannya. Maka kita adalah termasuk hamba-hamba Allah yang hendaknya banyak-banyak bersyukur hidup di Indonesia, yang buminya subur, makmur, yang air berlimpah di dalamnya, yang suhunya cocok untuk kehidupan manusia, tidak ekstrim, yang kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk melangsungkan kehidupan, mencari rizki, melanjutkan kehidupan kita dengan baik. Wal ardi wa ma tahaha, bumi kita yang subur, semua tanaman bisa ditanam, bisa tumbuh dengan menghasilkan hasil yang memuaskan, air yang mencukupi, bertambah rahmat kasih sayang Allah Subhanahu wa ta'ala ini senantiasa meliputi kehidupan kita. Sumpah yang ketujuh adalah wa nafsi wa ma sawwaha, demi jiwa dan yang menyempurnakan penciptaannya, demi jiwa kita yang kita sendiri tidak tahu jiwa kita ini seperti apa, jiwa ruh kita. Makanya dalam surat Al-Isra ayat 85 disebutkan ketika manusia bertanya, yas'alunaka anir ruh kulir ruhu min amri rabbi, mereka bertanya kepadamu wahai Muhammad tentang ruh, tentang jiwa. Katakanlah bahwa ruh itu urusan Tuhanku, dan kalian tidak diberi ilmu kecuali hanya sedikit saja. Betapa jangkauan pengetahuan kita sangat-sangat sedikit dibanding ilmunya Allah Subhanahu wa ta'ala. Betapa apa yang kita tahu dari alam semesta ini hanya sedikit dari segala nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa yas'alunaka 'anir ruh kulir ruhu min amri rabbi wa ma utitum minal ilmi illa qalila. Dan mereka bertanya kepadamu wahai Muhammad tentang ruh, tentang jiwa, tentang nyawa. Katakanlah ruh itu urusan Tuhanku. Kalian tidak tahu apa, bagaimana warnanya, bagaimana gerakannya, bagaimana wujudnya. Kulir ruhu min amri rabbi wa ma utitu minal ilmi illa qalila. Kalian itu diberi ilmu hanya sedikit saja. Tidaklah kalian itu diberi ilmu kecuali hanya sedikit saja. Ayat yang mencakup tentang yang biasa kita dengar berulang-ulang tentang penciptaan Allah Subhanahu wa ta'ala ini dalam surat Ali Imran ayat 190 191, inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatil liulil albab. Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi dan pergantian malam dan siang itu adalah tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang-orang yang mau berfikir. Siapa? Ulul albab ini, orang yang mau berfikir, orang yang mau menggunakan akal, pikiran, otaknya untuk mentadaburi, memikirkan ciptaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim, yaitu orang-orang yang senantiasa ingat
berzikir, mengingat Allah Subhanahu wa taala, qiyaman dalam keadaan berdiri, wa qu'udan dalam keadaan duduk, wa ala junubihim dalam keadaan berbaring. Apa yang dia lakukan ketika mengingat Allah? Wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard, dan dia menciptakan tentang penciptaan langit dan bumi. Lalu dia mengambil kesimpulan, Rabbana ma khalaqta hadza batila. Ya Allah, ya Tuhan kami, tidaklah Engkau ciptakan semua ini sia-sia. Gak ada yang sia-sia dari ciptaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Subhanahu wa ta'ala tidak pernah menciptakan seluruh langit dan bumi ini hanya untuk main-main. Tidak ada yang sia-sia dari ciptaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini tentang sumpah. Lalu apa berikutnya? Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Maka dialah Allah Subhanahu wa ta'ala yang mengilhamkan. Ilham adalah orang yang tanpa melalui proses belajar dia sudah tahu. Tanpa melalui proses susah payah belajar dia sudah tahu, sudah menyadarinya. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala memberitahu, mengajarkan tanpa proses, mengilhamkan kepada jiwa itu fujuraha wa taqwaha, yaitu keburukannya dan ketakwaannya. Semua sudah dijelaskan secara naluri. Orang itu tahu mana yang buruk, mana yang baik. Jadi penafsiran yang pertama, bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala telah mengilhamkan kepada manusia mana yang buruk, mana yang baik. Penafsiran yang kedua, Allah Subhanahu wa ta'ala ini berhubungan dengan takdir, bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala akan memudahkan orang yang memang takdirnya buruk dengan kelakuan buruknya, dengan kemaksiatannya. Dan orang yang takdirnya baik, dia akan baik dengan ketakwaannya, amal solehnya. Ini kalau dalam ayat yang lain, dalam surat yang mungkin kita pelajari setelahnya, yaitu surat Al-Balad, wa hadainahun najdain, dan kami berikan petunjuk kepada manusia itu dua jalan. Silahkan mau pilih yang mana, jalan ketaatan atau jalan kemaksiatan. Kalau dalam surat Al-Kahfi disebutkan bahwa manusia itu siapa yang mau bersyukur silahkan, siapa yang mau kufur juga silahkan. Siapa yang mau beriman silahkan, siapa yang mau kafir juga silahkan. Itu pilihan masing-masing. Semua akan mempertanggungjawabkan perbuatannya masing-masing. Dalam surat Al-Kahfi disebutkan, faman syaa falyu'min wa man syaa falyakfur. Barang siapa yang mau silahkan beriman, barang siapa yang mau juga silahkan kufur. Tapi semua akan menanggung akibatnya masing-masing. Ada resiko, ada akibat yang ditanggung oleh setiap manusia atas segala perbuatannya ketika melanggar perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Di surat Al-Kahfi ayat 29. Wa qulil haqqu mir rabbikum, katakanlah yang benar datang dari Tuhanmu. Faman syaa falyu'min wa man syaa falyakfur. Barang siapa yang mau silahkan beriman, barang siapa yang mau silahkan kufur. Inna a'tadna lidzalimina naron ahata bihim suradiquha. Kami persiapkan bagi orang-orang yang zalim ini api yang melingkupinya, yang menjadikan adab baginya. Dan demi jiwa wa nafsi wa ma sawwaha, sama dari surat Al-Kahfi juga di ayat yang
37 malah. Ketika percakapan antara orang yang bersyukur dengan orang yang kufur nikmat. Qala lahu sahibuhu wa huwa yuhawiruhu akafarta billadzi khalaqaka min turabin thumma min nutfatin thumma sawwaka rajula. Apakah kamu akan berbuat kufur, mengkufuri, mengingkari nikmat Allah Subhanahu wa taala yang telah menciptakanmu dulunya dari tanah, dari Nabi Adam alaihissalam, thumma min nutfatin, dari sperma, thumma sawwaka rajula, kemudian membentukmu dengan sebaik-baik penciptaan, menjadi laki-laki, menjadi manusia yang sempurna. Laqad khalaqnal insana fi ahsanit taqwim. Sesungguhnya manusia ini sudah diciptakan, sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dengan sebaik-baik bentuknya. Kemudian diberi petunjuk, fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha, supaya manusia tidak membantah, tidak punya alasan kelak di hari kiamat. Karena dia sudah ditunjukkan mana yang baik, mana yang buruk. Karena di beberapa ayat diceritakan, kalau dalam surat Al-An'am ayat 148 disebutkan, sayaqulul ladzina asyraku law sya'allahu ma asyrakna wala abauna wala harramna min syai'. Kelak orang-orang yang musyrik itu akan mengatakan, seandainya Allah berkehendak, niscaya kami nggak akan musyrik, kami nggak akan kafir, kami tidak akan menyembah berhala. Berarti dia alasan, oh saya musyrik itu ya sudah ditakdirkan, ya sudah saya musyrik. Ibaratnya ada orang pencuri ketangkap, kenapa kamu mencuri? Orang pencuri itu mengatakan, oh saya sudah ditakdirkan mencuri, ya sudah saya mencuri. Itu bantahannya dengan ayat tadi, fa'alhama fujuraha wa taqwaha. Kami ilhamkan kepadanya perbuatan buruknya dan perbuatan ketakwaannya. Orang-orang kafir itu mengatakan, sayaqulul ladzina asyraku law sya'allahu ma asyrakna wala abauna. Kalau Allah berkehendak, niscaya kami tidak akan berbuat syirik. Begitu juga nenek moyang kami, bapak-bapak kami. Wala harramna min syai', dan kami tidak akan mengharamkan sesuatu apapun kecuali yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kadzalika kadzdzabal ladzina min qablihim hatta dzaqu ba'sana. Demikianlah telah mendustakan seperti mereka, yaitu kaum-kaum terdahulu, hatta dzaqu ba'sana, sampai mereka merasakan azab dari kami. Makanya surat Asy-Syams ini setelahnya membahas tentang kaum Tsamud yang dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena mereka memilih untuk kesesatan daripada hidayah. Berarti itu atas pilihannya sendiri. Kalau itu paksaan, alasan yang dibenarkan oleh orang musyrik ini, kami kan berbuat syirik itu ya karena terpaksa, sudah ditakdirkan, padahal sudah diilhamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Silakan mau berbuat baik, ada jalanmu. Silakan mau berbuat buruk, terserah pilihanmu, tapi tanggung akibatnya. Hatta dzaqu ba'san, sampai mereka merasakan azab dari kami. Qul hal indakum min ilmin fatukhrijuhu lana. Katakanlah kepada mereka, ya Muhammad, apakah kalian mempunyai ilmu sehingga kalian bisa mengutarakannya, mengeluarkannya kepada kami, bukti bahwa Allah sudah menakdirkan seperti itu. In tattabi'una illa dhanna, sesungguhnya yang kalian ikuti adalah persangkaan belaka. Wa in antum illa takhrusun, dan kalian tidak lain hanyalah mengarang, merekayasa, alasan saja. Tidak hanya ayat itu di surat Al-An'am 148, di surat An-Nahl ayat 35, wa qala alladziina asyraku law sya'allahu ma abadna min dunihi min syai'in nahnu wala abauna. Dan orang-orang kafir itu mengatakan, orang-orang musyrik itu mengatakan, kalau seandainya Allah berkehendak, tentu kami tidak akan menyembah selain Allah. Kami tidak akan menyembah berhala.
kami tidak akan menyembah patung. Min dunihi min syait, nahnu kami wala abauna, demikian juga nenek moyang kami tidak akan berbuat syirik kalau Allah berkehendak. Wala haramna min dunihi min syait, dan kami tidak akan mengharamkan selain dari apa-apa yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kadzalika fa'alal ladzina min qabli, demikian juga yang dilakukan oleh orang-orang sebelum mereka. Yang ketiga sama di surat Az-Zukhruf ayat 20. Lau sya'ar rahman, ini perkataan orang kafir, lau sya'ar rahmanu ma abadnahum. Kalau Ar-Rahman, kalau Allah yang Maha Pengasih berkehendak, tentu kami tidak akan menyembah mereka, menyembah berhala. Malahum bidzalika min ilmin inhum illa yakhrusun. Mereka tidak punya ilmu, tidak punya bukti, dan yang mereka katakan hanya mengarang-arang saja, alasan saja. Bahwa Allah kalau berkehendak semuanya diberi hidayah, Allah mampu dan Allah bisa. Walau sya'allahu la jama'ahum alal huda, di surat Al-An'am ayat 35. Kalau Allah berkehendak, niscaya Allah beri hidayah semuanya. Tapi terpaksa seperti malaikat, gak ada pilihan. Dalam surat Yunus ayat 99, walau sya'a rabbuka la amana man fil ardi kulluhum jami'an. Kalau seandainya Allah Subhanahu wa taala, kalau Tuhanmu berkehendak, akan beriman semua orang yang ada di muka bumi ini, semuanya, gak ada yang kafir. Afa anta tukrihun nasa hatta yakunu mu'minin. Apakah kalian akan memaksa orang untuk beriman supaya mereka beriman kepada Allah Subhanahu wa taala? La ikraha fiddin, gak ada paksaan dalam agama Islam ini. Qad tabayyana rusdu minal ghayy, sudah jelas yang lurus dan yang berbelok, yang bengkok, yang sesat. Mungkin ini yang kita bahas sebentar. Kita jeda untuk adzan, insyaallah kita lanjutkan setelah adzan. Wallahu taala a'lam. Silakan. Setelah kita lanjutkan, masih membahas fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha, dan dia Allah Subhanahu wa taala mengilhamkan kepada jiwa ini perbuatan buruknya dan ketakwaannya, perbuatan baiknya. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam berdoa di dalam sholatnya, atau salah satu doa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika turun ayat ini adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam berdoa supaya diberikan ketakwaan. Jadi manusia itu sudah punya kecenderungan untuk untuk berbuat buruk, sebagaimana dalam surat Yusuf ayat 53 ketika Nabi Yusuf dibebaskan dari tuduhan dia berbuat tidak baik dengan tuannya. Surat Yusuf ayat 73, wa ma ubari'u nafsi, dan aku tidak membebaskan diriku dari kesalahan, aku juga bersalah. Innan nafsa la ammaratum bisu'i illa ma rahima rabbi, sesungguhnya jiwa itu memang ada kecenderungan menyuruh kepada perbuatan yang buruk. Berarti secara naluri memang manusia itu punya naluri untuk berbuat buruk, tetapi dia juga punya naluri untuk berbuat baik, beramal soleh. Orang nggak usah dilatih. Kalau untuk perbuatan yang buruk, dia sudah bisa meniru dengan sendirinya. Orang itu ya bohong dengan sendirinya, dusta dengan sendirinya.
Kalau mengikuti naluri karena naluri itu ada hawa nafsunya, maka hawa nafsu itu yang membawa kepada keburukan. Inna nafsala ammaratun bisu illa ma rahima rabbi. Kecuali yang dirahmati oleh Tuhanku, jiwa-jiwa yang dirahmati oleh Tuhan. Inna rabbi ghafurur rahim. Sesungguhnya Tuhanku Maha Pengampun, Maha Penyayang. Maka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam salah satu doanya meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, Allahumma ati nafsi taqwaha. Ya Allah, berikanlah kepada diriku ini, jiwaku ini ketakwaannya. Ketakwaan ini karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Wa zakkiha anta khairoman zakkaha. Bersihkanlah, sucikanlah jiwaku ini, karena engkaulah sebaik-baik yang mensucikan jiwa. Anta waliyuha wa maulaha. Engkaulah pelindungnya dan yang menguasainya, yang menguasai jiwa ini. Dalam yang lebih panjang lagi doanya, Nabi SAW berdoa. Ini hadisnya malah lebih sahih lagi, riwayat Ahmad, Muslim. Nabi SAW berdoa, Allahumma inni a'udzubika minal ajzi wal kasal. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari al-ajzi, ketidakmampuan, menjadi orang yang lemah, yang gak mampu. Wal kasal, dari kemalasan. Wal haram wal jub, dari ketuaan pikun. Wal jubn, dan pengecut. Wal bukhli, dan dari kebahilan. Wa adzabil qabri, dari azab kubur. Allahumma ati nafsi taqwa. Ya Allah, berikanlah kepada jiwaku ini ketakwaannya. Wa zakkiha anta khaira man zakkaha, dan bersihkanlah, sucikanlah, engkaulah sebaik-baik yang mensucikannya. Anta waliyuha wa maulaha, engkau penolongnya, engkau pelindungnya. Allahumma inni a'udzubika min qalbil la yakhsha. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari hati yang tidak pernah khusyuk. Makanya ciri pertama dari qad aflahal mu'minun, mungkin ini kita bahas untuk pembahasan ayat berikutnya. Ciri pertama dari qad aflahal mu'minun adalah alladzina hum fi sholatihim khashi'un, khusyuk dalam salat. Ya Allah, aku berlindung dari hati yang tidak bisa khusyuk. Padahal sholat itu adalah perjumpaan kita dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau masih memikirkan dunia, tidak bisa khusyuk, maka kualitas ibadahnya masih jauh. Wa min nafsil la tashba, dari jiwa yang tidak pernah kenyang, gak ada puasnya. Pengen cari harta, pengen cari kedudukan, pengen cari kekuasaan, pengen melampiaskan seluruh hawa nafsunya. Wa ilmin la yanfa, dan dari ilmu yang tidak bermanfaat, tidak diamalkan, hanya untuk berbangga-bangga, hanya untuk menipu orang lain. Wa da'watin la yustajabu laha, dan aku berlindung dari doa yang tidak dikabulkan. Doa ini yang diajarkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berarti kita sampai dari ayat fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Dan kami dan dia Allah Subhanahu wa taala mengilhamkan kepada jiwa itu fujuraha, keburukannya dan ketakwaannya. Dan setelahnya qad aflaha man zakkaha, sungguh beruntung orang yang mensucikan jiwanya, yang bertakwa ini. Maka modal ketakwaan inilah yang bisa menyelamatkan kita, karena sesungguhnya yang paling mulia di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa. Inna akramakum innallahi atqakum, sesungguhnya yang paling mulia di sisi Allah di antara kalian adalah yang paling bertakwa. Ketakwaan inilah yang menyelamatkan kita dari azab Allah Subhanahu wa ta'ala. Takwa artinya
yaj'alul wiqayah, menjadikan penghalang antara kita dari azab Allah Subhanahu wa taala. Dengan mengamalkan kebaikan, dengan mentaati perintah Allah dan menjauhi segala larangannya. Mungkin ini yang bisa kita bahas di kesempatan kali ini. Berarti untuk pertemuan pekan depan kita masih melanjutkan dari surat Asy-Syams ini. Mungkin dari ayat qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha sampai akhir ayatnya. Wallahu ta'ala alam. Hal min soal, kalau ada pertanyaan silahkan. Bodol. Tentang waktu bulan. Nah. Waktu suruh kita masuk waktu bulan. Nah. Terus batasnya waktu bulan itu sampai jam berapa? Iya. Nah. Faktornya itu bulan berapa? Iya. Pernah kita singgung cuman sepintas ketika membahas sholat tentang surat Ad-Duha. Waktu duha adalah ketika matahari sudah terbit dan sudah setinggi tombak. Berarti sekitar mungkin 15 menit atau 30 menit setelah matahari terbit. Berarti kita sholat id itu sudah waktu duha. Kita sholat id yang pagi-pagi itu mungkin 6:30. Kalau terbitnya jam 6, 6:30 itu sudah masuk waktu duha. Itu awalnya. Akhirnya adalah menjelang atau sebelum waktu duhur, sebelum matahari pas di atas. Matahari pas di atas itu belum waktu duhur. Baru ketika dia condong ke barat itu masuk waktu duhur. Berarti beberapa menit sebelum masuk waktu duhur. Utamanya, sudah kita bahas juga di surat Ad-Duha, yaitu sholatul awwabin idza tarmidul fisol. Salatnya orang-orang yang bertobat, yang kembali kepada Allah ketika anak unta itu kepanasan. Berarti ketika matahari sedang panas-panasnya, mulai panas-panas. Jadi anak unta itu kan sukanya berbaring, duduk karena masih anak-anak di padang pasir. Ketika padang pasirnya sudah panas, dia sudah tidak mau duduk lagi, sudah kepanasan, sudah lari-lari. Nah itulah, tadi ada yang menjelaskan sekitar jam 9, setengah 10. Nah, itu sudah mulai panas. Itu afdolnya. Mulainya tadi misalnya 6:30, mungkin sudah duha, boleh sudah sholat duha. Nah itulah yang sejatinya disebut sholat syuruk. Matahari terbit, ditunggu 30 menit, baru langsung sholat. Nah ya ahlinya sholat duha itu ya sholat syuruk itu. Kemudian ketika orang sedang sibuk-sibuknya itu jam 9, setengah 10, jam 10, sholat duha minimal 2 rakaat. Maksimalnya ada yang mengatakan 12, tapi ada yang mengatakan tidak ada batasan maksimalnya. Nah, semoga kita bisa istiqomah, diberi hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa melaksanakan sholat-sholat sunnah. Apalagi ini nanti sebentar lagi kita mau menyambut Ramadan, kita dianjurkan memperbanyak sholat-sholat sunnah untuk menggapai keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala a'lam. Nah, ada yang ditanyakan, yang lain silahkan. Tidak ada, kita tutup dengan doa kafatul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.